Sekarang rumahnya berjubel, oh padat penghuninya. Anak-anak segudang, geruda-geruduk kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai, hanya satu yang aku herankan. Badanku bulat tak bisa tinggi, percis kayak anak kelinci. Hei, mampir. Stephen. Wah, dari mana ini? Biasa jalan-jalan lah. Wis, jalan-jalan apa naik sepeda? Jalan-jalan bawa sepeda. Oh, mampir, Frater. Wah. Gimana ini? Frater. Bagaimana kabarnya? Wis. Aduh. Ayo. Lagu apa tadi itu ya? Hah? Ada kelinci-kelincinya. Itu lagunya zaman mama saya. Tahun berapa itu? Wah, itu pokoknya masih kecil lah saya itu. Lagunya Gang Kelinci gitu kan. Kami sebagai orang muda udah nggak tahu lagi lagu Nggak itu. tahu ya. Ya mesti mengikuti perkembangan zaman, Iya. Frater. Nah, Frater. Gimana? Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tapi by the way ini ada kopi nih. Kita kopi dulu. Coba. Kopi dulu. Ini kopi dari Kopi dari hati. hati. Luar biasa. Wah, mantap. Ini dimasak dengan penuh cinta ini. Wes. Kita ngobrol-ngobrol lagi, lanjutin yang kemarin mengenai, kan kemarin kita sempat ngobrol tentang mengenai pengakuan dosa Pengakuan ya. dosa. Nah mungkin, ini masih hari Kamis juga nih. Oke. Kita buka dengan pantun Kamis juga. Oh, boleh. Ya. Hari Kamis hujan gerimis, Cakep. masak sayur enak ditumis. Artinya? Bapak Ibu selalu sehat optimis. Jumpa lagi Frater Tony yang manis. Mantap. Terima kasih. Ya. Saya juga mau balas dong. Masa sebagai orang muda tidak bisa pantun? Silakan. Kucing gereja di pasar Kemis. Tangkep. Cium-cium yang bau amis. Artinya. Jaga alis dan rapikan kumis. Yuk ngobrol iman biar nggak autis. Wih, mantap. Mantap kan? Ya. Nah, tadi tuh lagu mengenai anak kelinci gitu ya. Anak kelinci. Gitu Mau di sate tuh mau di apa nih? Ya kalau sate kelinci enak juga. Enak gitu juga kan? Tapi kan ini mau Paskah nih. Oh, pasca, oke. Nah, Paskah itu kenapa ya identiknya itu dengan telur Paskah dan kelinci? Oh. Frater Tony sempat tahu nggak? Itu sebetulnya tidak ada dalam liturgi ya. Oh, tidak ada. Hanya sebagai merayakan hari-hari besar, lalu kita membuat sesuatu hal yang bisa menggembirakan. Oh, Jadi istilahnya ada telur Paskah. telur Paskah. Itu sebetulnya identik dengan anak-anak. Hal-hal yang lucu-lucu sebetulnya untuk anak-anak. Ya, sebetulnya. satu perayaan sukacita Perayaan sukacita. yang Jadi, disimbolisasikan lewat telur dan kelinci kelinci tadi. ya. Gitu, ya. Tapi bukan berarti harus kita mengikuti karakter kelinci ya, nggak Iya. seperti itu. Tapi Ya, betul. ya, tapi ada acara-acara yang happy-happy, terus juga sukacita. Jadi yang lucu-lucu, yang happy-happy, ya udah kita pakai misalnya telur Paskah seperti itu. Ya, mungkin telur itu juga melambangkan satu kehidupan yang baru. Kehidupan ya, karena kan akan Iya, menetas kan, Betul. Sedangkan kelinci itu kan simbol kesuburan. kesuburan ya. Kesuburan. Kan anak kelinci kan kalau habis beranak, Oh, banyak banget. banyak tuh ya. banget gitu. kan. Beranak pinak dia. Oke. Nah, Frater, kita akan masuk mungkin diskusi hari Kamis ini gitu ya. Ya. Terkait misal untuk masih dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen Karawaci. Oh, iya. Gitu Lumayan ya. juga netizen ini ya. Lumayan gitu ya. Banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disampaikan. Nah, mungkin kita boleh dengar sedikit dari Frater Tony Ya. gitu ya. Nah, ini terkait kita menyambut masa Prapaskah. 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 Oke. Kalau menurut Frater Tony sendiri yang boleh dijelaskan kepada kami gitu ya. Itu ada pekan suci dan ada hari suci. Oh, Nah, itu masih banyak tuh umat Katolik yang bingung apakah pekan suci itu mulai dari hari Kamis dari Kamis. putih, Putih. sampai dengan Minggu Paskah Oke. atau bagaimana, Frater? Nah, pertama pekan suci dulu. Ya. Jadi pekan suci itu ada satu pekan yang kita rayakan untuk menyambut Paskah. Oke. Nah, itu dimulai dari Minggu Palma, minggu sebelum Minggu Paskah. Satu Ya. minggu sebelum Minggu Paskah ya. Jadi dimulai dari Minggu Palma. Nah, itu sebetulnya maknanya ketika Yesus menuju Yerusalem. Jadi
ketika menuju Yerusalem itu dia disambut dengan daun-daun, dengan bukan perhiasan sih, tapi dengan begitu banyak pesta ya. Iya. Terutama kebetulan di sana itu daun yang sering mereka pakai untuk menyambut pemimpin itu adalah daun palma. Oh, Seperti itu. iya, iya. Jadi Minggu Palma itu adalah minggu untuk merayakan Yesus yang menuju Yerusalem. Tapi sebetulnya di situ sudah ada perayaan dua. Pertama menyambut dengan penuh kegembiraan. Sekaligus Yesus mau mengatakan bahwa sebentar lagi saya akan mengalami penderitaan yang lebih besar, yaitu disalib. Oh, Nah, itu oke. inti penting dari Minggu Palma. Iya, iya. Kalau Trihari Suci itu dimulai dari Kamis Putih. Oh, Kamis Putih. Kamis Putih. Iya. Nah, bedanya itu Minggu Palma masih dalam tahap Prapaskah. Oke. Prapaskah. Iya. Kalau Trihari Suci dimulai Kamis itu menandakan juga berakhirnya masa Prapaskah. Iya, iya. Lalu di situ di Kamis Putih dilanjutkan dengan lahirnya Ekaristi, yaitu tubuh dan darah Kristus, Tubuh dan perjamuan darah terakhir. Kristus. Oke. Nanti setelah itu baru ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci, dan Minggu Paskah, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Oke. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan juga nih, Ya. Frater, ya. Kalau sebagai umat Katolik, wajibkah ikut misa Minggu Paskah ketika dia sudah mengikuti misa selama di Trihari Suci? Oh, oke, Minggu Paskah ya. Betul. Nah, ini juga kadang-kadang susah gitu ya. Karena kadang orang sudah memikirkan, ya sudahlah, sudah Minggu Paskah. Betul. Apalagi kalau udah lansia, Apalagi kalau udah lansia. baterainya kan nggak banyak dia, gitu kan? Baterainya, mungkin bukan baterai Nokia kali ya. Kalau Nokia kan kencang. Betul. Iya. Jadi baterai-baterai yang terbaru mungkin. Jadi, Masih wajib nggak dia harus ikut di Minggu nah, Paskah? cara memahaminya begini. Trihari Suci itu dimulai dari Kamis Putih, sebetulnya sampai Minggu. Sampai Minggu? Sampai Minggu. Berarti Jadi- Minggu Paskah itu? Minggu Paskah. Jadi kalau Kamis Putih dihitung sebagai lahirnya Ekaristi. Sekaligus ada tuguran. Jadi menjaga Yesus, tuguran itu sebetulnya adalah berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Iya. Jadi sebelum Yesus itu ditangkap, jadi kan dia berdoa. Nah, para murid kan pada tidur. Masa kita mengulangi seperti para murid dong? Oh, disitulah kita bisa berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga bersama Yesus di situ. Jadi makanya ada tuguran. Tuguran. Tuguran itu sebetulnya satu malam Ya. sampai besok paginya. Jadi tuguran itu. Baru Sabtu. Disebut kan Sabtu Hening. Sabtu Hening kan. Setelah Sabtu Hening, dimulailah Sabtu Suci, yaitu dengan Vigili Paskah kan. Vigili Paskah. Vigili Paskah. Nah, Vigili Paskah itu sebetulnya perayaannya itu bukan masih dalam tahap perayaan Paskah yang dalam tanda kutip yang besar. Jadi semacam bahwa Vigili Paskah itu berarti Allah itu membebaskan orang Israel dulu dari perbudakan. Jadi Oh, ini Paskah sebelumnya. iya, jadi malamnya itu ketika malam sebelum mereka berangkat dari Mesir itu kan mereka itu mengorbankan kambing ya atau domba. Pokoknya semua korban itu dikorbankan untuk menyambut bahwa Yesus Allah itu sudah menolong mereka dan mereka itu menempel darah korban Darah. itu Iya. di pintu-pintu seperti itu. Nah, di samping itu ritus vigili itu adalah ritus cahaya, bahwa Kristus itu sudah bercahaya. Nah, masalahnya apakah cukup di situ? Ya. Satu paket itu sebetulnya vigili dan pasca itu, Minggu Paskah itu satu paket. Jadi menyambut Paskah itu dengan vigili. Ya. Pasca itu berarti di situ ada kebangkitan sebetulnya. Jadi kebangkitannya di situ. Disitulah sukacita perayaan. Sukacita perayaan Paskah. Jadi kalau hanya ikut vigili, tidak ikut Paskah, artinya dia belum bangkit. Justru ketika sudah bangkit itulah. Di situ sebetulnya. Jadi Karena sekarang identiknya tuh Minggu Paskah itu adalah misa anak-anak. dan misa lansia kadang-kadang Nah, cari telur, cari telur gitu kan. gitu kan? Yang bapak-bapak ibu-ibunya Udah kecapean. udah kecapean ya. Iya.
Iya sih, karena misalnya sampai malam, habis itu begadang ya. Iya. Jadi tetap ya diharuskan sih sebenarnya tetap bisa mengikuti Minggu Paskah karena itu adalah satu perayaan sukacita, menyempurnakan ketika proses sampai dengan Yesus bangkit. Oh, justru kebangkitan itu dirayakan di Minggu pagi, di Minggu Paskahnya, seperti itu. Oke. Tapi harapannya adalah perayaan Paskah itu sampai Minggu sore maksimal jam 6. Minggu sore jam 6. Jam 6. Tapi mengucapkan selamat Paskahnya itu pas hari Sabtu vigilinya. Seharusnya sudah bisa dimulai di Vigili. Setelah selesai misa. Karena itu satu paket ya. Satu paket. Tetapi perayaan sebetulnya di Minggu Paskah. Di Minggu Paskah. Artinya kita merayakan kebangkitan di hari Minggu itu, seperti itu. Oke. Hanya kadang-kadang kan umat, udahlah, udah pesta-pesta malam-malam kan. Ya, terus yang Minggu Paskahnya ya udahlah gitu, anak-anak cari telur Paskah lah, cari kelinci, ada nggak? Kelinci di sini nggak ada, sate kelinci ada. Sate kelinci. Oh. Bisa itu kita coba sekali-kali ya? Boleh kita cari sate kelinci. Nah, Frater. Ya. Satu lagi nih, terkait pada Jumat Suci, Jumat Agung, ya, itu kan kita menghormati penghormatan kepada Yesus yang disalib, yang tersalib. Dan pada saat itu juga umat diterimakan komuni. Nah, mengapa ya tetap harus ada komuni? Nah, itu memang ada perdebatan. Boleh nggak menerima komuni pada saat Jumat Agung? Jumat Agung. Bahkan ada umat yang setuju, nggak usah lah. Karena kita tujuannya di situ menghormati Yesus yang disalib. Tetapi juga sebetulnya ada penasarannya bahwa komuni itu kan tidak harus diterima pada saat Ekaristi. Contohnya memberikan komuni untuk orang sakit, atau misalnya di paroki-paroki yang banyak stasi, ketua stasi atau katekis dalam ibadat bisa memberikan komuni. Jadi memberikan komuni pada saat Jumat Agung masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Dapat diberikan kepada umat. Oke. Oh juga kan komuni itu untuk mengingat Tuhan Yesus juga seperti itu. Jadi masih mungkin untuk menerima komuni pada saat Jumat Agung. Oke, baiklah kalau gitu. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Ya, materinya tepat dan mendapatkan informasi yang bagus. Gimana saya menjawab ini? Ikan sepat, ikan lele. Ikan sepat, ikan lele. Walaupun cepat, kita tidak bertele-tele. Terima kasih, Frater. Waduh, luar biasa. Oke, terima kasih. Thank you. Kita ngopi lagi. Kopi. Kopi lagi nih, kopi dari Paroki Karawaci. Dari Paroki Karawaci. Oke, teman-teman semua. Begitu percakapan kita dengan Frater Tony. Ngomong-ngomong, mau selesai tugas di sini? Bukan tugas di sini, jadi selama Maret ini saya mau hening sejenak. Mau meditasi maksudnya? Ke Girisonta selama 8 hari. 8 hari? Ya. Habis itu persiapan tabisan diakon. Di Pratista tanggal 25 Maret. 25 Maret. Jadi mohon doanya semoga lancar-lancar. Kalau gitu kasih kesan-kesan buat ke umat Paroki Karawaci. Ya, terima kasih selama saya kurang lebih 3 bulan di sini. Saya sangat bersyukur umat Karawaci mendukung saya, mendoakan saya selama proses saya untuk menuju tabisan diakon. Berdoalah semoga setelah saya tabisan diakon saya masih tugas di sini. Amin. Dan harapannya juga saya masih tugas di sini. Iya, sip. Amin. Karena saya masih belum menikmati situasi Karawaci. Cakep, luar biasa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oke.